Shalom Bapak Ibu semua anak Tuhan dimanapun Anda berada. Saya rindu menyampaikan firman Tuhan dan membagikannya kepada kita semua supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya. Kita melihat sedangkan jemaat Efesus, jemaat teladan, pesan yang diberikan oleh Paulus kepada mereka sebagai nasihat terakhir, yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi kita perlu kembali mereview diri sendiri, apakah kita sudah kuat atau kita lemah ketika menghadapi pergumulan ataupun tantangan hidup ini. Kita harus kuat. Jangan sampai kita yang menyampaikan kita yang lemah. Kita harus kuat, karena itu merupakan hal yang sangat penting di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Nah, mengapa kita kuat? Karena kita sudah memiliki Injil, seperti yang saya sampaikan yang lalu, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita sudah memiliki segala sesuatu yang baik, sudah dikerjakan, Allah sudah selesai digenapinya di kayu salib. Sesuatu yang baik itu jasmani, jiwani, rohani. Jasmani kesehatan, kesembuhan, keuangan, masa depan, dan semuanya diperlukan oleh jasmani kita ini. Jiwa adalah kebutuhan akan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan jalan berjumpa dengan Dia. Kita sudah diberikan pendamaian lewat darahnya, sehingga kita tidak perlu tertuduh lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa, kita yakin kita diampuni, dan secara roh kita punya kepastian dalam kerajaan surga. Kita memiliki semua yang baik, kita sudah menerima kekuatan dari Allah, sehingga dikatakan kita harus kuat, karena kita sudah memiliki semuanya itu. Dan kekuatan itu akan terus kita terima kalau kita tetap di dalam Tuhan. Nah, sebab itu mengapa kita bangun pagi hari berdoa, bukan supaya diberkati, tapi kita mau pastikan hidup kita hari ini tetap di dalam Tuhan. Ada banyak keputusan manusia yang menggagalkan kehidupannya, bukan Allah yang gagal, kita yang gagal lewat keputusan kita sendiri. Iblis sudah dikalahkan. Iblis tidak dapat menghancurkan kehidupan kita. Dia hanya bisa menipu, dan setelah ditipu di dalam pikiran dan hati, lalu disitulah kita membuat keputusan. Sebab itu jangan tertipu. Hari ini kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita tetap di dalam Tuhan. Dengan memastikan kita ada di dalam Tuhan, maka kita tahu segala apa yang Tuhan janjikan, ya dan amin, menjadi bagian kita di dalam Tuhan, bukan di luar Kristus. Sebab itu Kristus menjadi pusat sumber iman kita, dan kita tahu bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini Anda menjalani dengan kekuatan Anda atau dengan kekuatan Tuhan? Kalau Anda menjalani kekuatan Anda akan letih, Anda akan lelah, Anda akan bersungut-sungut. Kalau Anda menjalani dengan pemikiran hikmat manusia, Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda menggunakan firman Tuhan, hikmat Allah, dan Anda bersandar kepada kekuatan Kristus, maka Anda tidak perlu lelah. Ketika Anda berlari, berjalan dalam pertandingan iman, engkau tidak akan menjadi lelah. Mari kita lihat, Injil adalah perjanjian baru. Di dalamnya Allah sudah mengikat perjanjian dengan Yesus, bukan lagi dengan manusia. Sehingga kalau Allah yang mengikat perjanjian dengan Kristus, tidak mungkin gagal. Sehingga itulah yang menjadi keyakinan kita teguh kepada Dia. Itu yang menjadi kepastian kita sanggup menghadapi semua pergumulan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Kolose 3 ayat 3, bahwa hidup kita menceritakan bagaimana hidup kita sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, dibangkitkan dalam Yesus, bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Sebab itu jangan lagi andalkan kekuatanmu dalam menghadapi hidup ini, andalkan Tuhan. Berarti engkau mengenakan Kristus di dalam diri
mengenakan kekuatan Allah. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.